Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian di saat ini. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaan kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Four of Wands, posisinya reverse di situ. Kemudian di situ ada energi dari The Chariot. Oke. Kemudian ada energi dari Knight of Wands. Berikutnya di situ ada energi dari The World reverse. Berikutnya ada energi dari Ace of Swords. Kemudian ada energi dari The Devil. Kemudian di situ ada energi dari Justice. Nah, berikutnya di sini ada energi dari Three of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Nine of Pentacles dan berikutnya di sana ada energi dari Eight of Cups. Kalau mau lihat gini ya, kamunya itu tuh seperti sudah memprediksi bahwa hubungan ini bisa ke arah yang toksik gitu ya. Ini adalah hubungan beracun, hubungan yang akan bisa merusak dirinya kamu gitu loh ya. Nah, jadi prediksi ini tentu saja hasil dari intuisinya kamu ya. Ini lebih cenderung intuisi nih daripada observasi secara intelektualnya kamu ya. Hatinya kamu aja gitu ya, yang kayak udah ngasih warning sama kamu, oh ini tuh kayaknya hubungannya nggak benar, ini hubungannya itu tuh nggak boleh lebih gitu ya. Nah, jadi ada beberapa memang kamu menolak untuk lebih intim, lebih lanjut lagi dalam hal keintiman dengan si dianya gitu loh. Jadi ya ini adalah metode untuk kamu bisa menyelamatkan hidupnya kamu dari kemungkinan buruk gitu ya. Nah, jadi kamu melarang dirimu untuk tidak berharap lebih kepada relationship sama si dia. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kayak kamu ngerasa udah cukup, seperti ini aja tuh udah cukup gitu loh. Ya, seperti ini cukup. Nah, jadi kalau Mari lihat bisa aja untuk kondisi saat sekarang, ya ternyata hubungan kalian masih dalam status justru HTS ya. Masih dalam judul hubungan tanpa status, bisa aja seperti itu ya. Nah, jadi ya hubungan tanpa status ini menurut kamu ya udah cukup aja dia hanya di hubungan tanpa status. Nggak usah, intinya kamu kayak nggak usah diperjuangkan hubungan ini supaya kamu bisa memberikan status yang jelas kepada dia atau dia yang memberikan status yang jelas kepada kamu. Nggak usah begitu ya. Mari lihat pemikirannya kamu untuk di saat sekarang gitu ya. Nah, beberapa ya mungkin kamu akan kayak kepikiran bahwa hubungan ini cukup dibawa ke arah yang formal saja. Misalnya kamu melihat dia sebatas dia rekan kantornya kamu ya, dia sebatas partner bisnisnya kamu misalnya. Seperti itu ya, tidak boleh masuk lebih intim lagi dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi balik lagi, kalau Mari bilang ini tuh bentuk dari upayanya kamu mengamankan dirinya kamu sendiri dari patah hati ya, dari kecewa, dari kerugian, baik itu tuh mental, emosional, fisik, finansial dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu tahu tidak boleh berlebih-lebihan dengan si seseorang ini gitu loh, nggak boleh di sana ya. Jadi ini tuh kayak kamu mengikuti apa yang ada dalam warning dari dalam dirinya kamu ikuti di sini gitu loh. Kamu manut, kamu patuh gitu ya kepada dirinya kamu sendiri. Jadi ini bentuk dari kesepakatannya kamu dengan dirinya kamu gitu loh ya. Dan kayak nggak bisa juga memang kamu mau membantah, nggak bisa juga kamu kayak seperti mau mengelak gitu loh
pura-puranya mau positive thinking, ya pura-puranya kayak menyalah-nyalahkan dirinya kamu karena warning yang datang dari dalam dirinya kamu itu merupakan sebuah kekonyolan gitu ya. Nah, Marliat, kamu nggak mau gitu loh. Jadi kamu mengiyakan di sini, ya. Jadi kayak ya walaupun kamu sempet di sini tuh Marliat, kamu ada perasaan yang lebih ya ke si dianya sempet gitu. Tapi kamu kayak bilang ke dirimu perasaan yang lebih ini tuh nggak boleh, lebih banyak lagi, nggak boleh. Kalau nggak bisa dikurangin perasaan itu, maka kamu merasa cukup, hanya segitu aja dia, gitu loh. Ya. Jadi nggak boleh akhirnya kamu jadi tergila-gila, jadi buta cinta ke dia, nggak bisa, gitu ya. Konsepnya kamu dengan dirinya kamu, peraturannya kamu dengan dirinya kamu sendiri. Nah di situ. Ya, jadi kayak nggak terelakkan di situ tuh vibrasi dari kenegatifan yang kamu tangkep gitu ya, yang kamu rasakan gitu. Nggak terelak, nggak terbantahkan lah. Nah, kira-kiranya gitu ya, nggak terbantahkan di sana. Dan ya jangan-jangan memang kamu sebagai manusia yang kesadarannya itu tuh udah cukup tinggi gitu. Kesadaran dalam mengamati gitu ya, mengamati kehidupan ini, mengamati dirinya kamu sendiri gitu ya, terutama nih karena ini tuh berbicara tentang diri kalau Mari lihat gitu loh. Nah jadi kamu bisa aja kayak wah aku udah sempet nih agaknya mau obsesif nih sama dia, mau jadi posesif nih sama dia, sempet nih ada hasrat yang kayak nggak bener nih dari dalam dirinya aku nih untuk dia. Wah nggak bisa nih, nggak bisa, nggak boleh gini, nggak boleh gini, gitu kamu. Nah di sana ya, jadi kamu menyadari kamu sudah overdosis ke si dianya. Maka kamu tahu juga bahwa toksiknya itu tadi bukan melulu hanya akan datang dari dia. Tapi kamu mau, tidak semua ya, tapi ada beberapa di sini mau mengakui bahwa nanti hubungan ini tuh toksik, bisa-bisanya hasil dari triggerannya kamu. Itu tuh karena kamu. Gitu. Makanya kamu sedang mengatur diri. Kalau melihat di sini ya, kamu sedang mengkondisikan dirinya kamu sendiri di sini. Gitu. Jadi balik lagi, tidak boleh berlebih-lebihan gitu kan. Prinsipnya kamu ke si seseorang ini. Nggak bisa berlebih-lebihan. Nah, kalau ternyata hubungan kalian memang sudah berstatus pacaran ataupun pernikahan, ya kamu bisa aja di sini tuh sudah mau mulai nih menata yang baru. Bukan soal tentang kamu mau berpisah dari dia. Oh tidak, gitu ya. Tapi kamu sedang menata ulang. Kamu sedang mengkonsep ulang, rekonsep gitu ya. Rekonsep bagaimana kamu menjalani dengan si dia, gitu loh. Kamu tidak mau hubungan ini tuh menjadi sumber penderitaannya kamu, menarik neraka dalam hidupnya kamu gitu. Makanya perlu ada konsep ulang. Kamu rasa ya untuk kamu lakukan. Jadi kayak cinta boleh, tapi kecintaan sampai mampus-mampus jangan. Cemburu boleh, tapi cemburu sampai mampus-mampus jangan. Kan gitu kamu modelnya ya. Di sana. Kamu punya ketergantungan kepada si dia. Itu tuh boleh, tapi gak boleh tergantung banget, gak boleh. Jadi kayak ibaratnya kemandirian itu tuh masih harus bermain di dalam rumah tangga ini misalnya ya, kalau kalian sudah berumah tangga. Baik itu tuh dia mandiri ataupun kamu yang mandiri. Kan di situ ya. Maunya kamu gitu. Jadi enggak boleh ada kemelekatan yang sampai kemudian mencekik jiwamu. Gitu loh. Dia melekat samamu enggak boleh, kamu juga melekat ke dia enggak bisa. Gitu kan? Nah, jadi Madlat, ya kalau ini sudah dalam hubungan pacaran ataupun pernikahan, niatannya kamu ini mau lebih sehat lagi. Gitu maksudnya kamu. Lebih benar lagi nih, gitu loh. Ya. Jadi ada evaluasi dari dirinya kamu, maka evaluasi itu tuh bukan hanya sebatas data doang,
Tapi data itu tuh kamu implementasikan, kamu konkretkan dalam tindakan-tindakan dunia nyatanya kamu. Gitu. Kalau dulu dikit-dikit harus sama dia, sikit-sikit tentang dia gitu ya. Nah, belakangan ini tuh kamu sudah berusaha untuk jangan lagi, tidak boleh lagi gitu. Di sana ya. Nah, ya kalau pacaran mungkin ya memang pertimbangan-pertimbangan untuk tadi kata Mari itu kan, ini nggak boleh nih pacaran, lebih bagusnya kok kayaknya hanya rekan kerja aja ya, partner bisnis aja ya, gitu. Memang ada, bisa aja begitu arah dari konsep pikirannya kamu di situ ya. Nah, namun kalau dilihat dari energinya si dia, kalau energinya si dia ini tuh dia kayak dia ngerasa nggak ada masalah ya dalam hubungan kalian ya, nggak ada masalah gitu. Jadi Mari agaknya ragu ya bahwa kalaupun ada isu yang kamu nampak di hubungan ini itu tuh karena dia ya. Tetapi memang karena maaf nih bukan mau mencari benar siapa yang benar siapa yang salah ya, bukan ya. Tapi hanya kayak ngasih gambaran doang ini ya. Dan Mari lihat ya itu karena kamu gitu lah. Karena kamu. Nah jadi kalau kamu mau mengganti caranya kamu menjalani hubungan sama si dia, ya itu tuh udah satu langkah yang tepat, sudah langkah yang benar itu di sana, ya. Kalau kamu tanya Cici, orang ini tuh cinta nggak sih sama aku? Memang gini kalau Mari bilang ya, cinta itu tuh Mari belum lihat ada. Tapi kalau untuk sebatas kecocokan dan mau untuk dengan kamu, ya ada, memang ada. Gitu. Kan terlihat ya di belakangan hari ini bagaimana sikapnya dia ke kamu itu kan dia cenderung proaktif ini kan. Gitu. Memang kan nampak nih kan tindakan-tindakan kalau kamu jeli ya dan mau jujur untuk mengamati gitu kan. Nampaknya Mari dia memang yang belakangan hari ini tuh proaktif. Contoh, dia yang duluan untuk memulai komunikasi, ya. Dia yang duluan chatting, dia yang duluan nelfon, dia yang duluan video call, dia yang lebih mengambil tindakan menjumpai. Jadi contohnya gini, bukan kalian berjumpa di tengah gitu ya, misalnya kita jalan yuk ketemuannya di mall misalnya gitu ya, di mall ubur-ubur gitu, kan nggak gitu modelnya kan. Yuk kita jalan yuk, dia datang jemput kamu gitu kan. Atau kemudian ketika ada pertemuan dia yang datengin kamu gitulah contohnya ya. Nah jadi bukan kamu yang nyamperin dia ke rumahnya, tapi dia yang nyamperin kamu ke rumahnya kamu, kan gitu ya. Nah jadi di sana sebuah bukti bahwa dia mau sama kamu gitu. Kalau untuk soal kecocokan dia rasa cocok, tapi itu tadi memang kalau untuk cinta belum datang. Gitu. Cinta belum datang. Mari nggak peduli ya bahwa kalian ini tuh ternyata sudah sekian bulan ya bersama atau bahkan sudah sekian tahun gitu ya. Nah di sini tuh dia udah nggak berbicara tentang cinta lagi, tapi dia melihat seseorang itu tuh dari kecocokan menjadi partnernya dia dan dia rasa ya kamu. Kalau malah orang ini energi maskulinnya terlalu besar soalnya, walaupun dia ini tuh wanita ya. Tapi dia lebih cenderung itu tuh mengakses energi maskulinnya dia. Nah jadi kalau energi maskulin itu tuh nggak terlalu mau repot ya ngomongin tentang cinta-cintaan ya. Tapi ke sisi logik. Gitu loh. Apa ngobrolnya nyambung? Oh nyambung gitu. Apa gaya hidupnya nyambung? Oh nyambung gitu. Maka dia pilih kamu gitu. Kemudian dia mungkin melihat latar belakangnya kamu, siapa kamu gitu ya. Oh ya bagus gitu. Ideal. Kalau secara mentalitas ideal banget kamu jadi pasangan.
Nah, jadi bisa-bisa ya dia nggak butuh juga tentang harus bersama dengan orang yang aku cintai gitu ya. Nggak seperti itu dia. Pokoknya yang bisa cocok visi misi hidupnya misalnya gitu kan. Agak-agak serius soalnya nih kan. Cocok visi misi hidup, style hidup cocok ya, latar belakang cocok, gas. Udah gitu aja dianya. Gitu. Nah jadi kalau kamu melihat bahwa seseorang ini tuh nggak begitu romantisan orangnya, ya memang gitu dianya. Itu ya, pokoknya aku baik, udah. Gitu dia. Nggak mesti dia kayak, pokoknya aku kondisikan diriku supaya aku baik, tapi aku juga kayak seperti film-film Korea itu ya, yang pandai untuk bikin pasangan berbunga-bunga, pandai bikin pasangan itu merasa dicintai, disayangi dengan adegan-adegan yang romansa. Dia nggak mikir gitu. Pokoknya aku nggak ngelukain kamu, aku nggak nyakitin kamu, gitu ya. Aku perlakukan kamu dengan hormat, misalnya gitu ya. Ya udah gitu aja dia. Makanya nggak usah heran nggak dapat kamu sekuntung bunga mawar pun sudah sekian lama kalian bersama, gitu ya. Dia nggak sering ngomong-ngomongin hal-hal yang mendayu-dayu yang menyenangkan telinganya kamu, bilang kamu adalah bulannya, bilang kamu adalah bintangnya, gitu ya. Ya nggak usah heran, gitu loh. Ya boleh-boleh cinta itu tuh akan datang berikutnya, ya bisa aja, gitu. Ya karena kan cinta itu tuh bukan yang dibuat-buat ya, nggak tahu lah itu entah kayak gimana chemical dalam tubuh itu kan yang akhirnya mendorong datangnya perasaan cinta kan, gitu. Nah di sana. Jadi mungkin bagi kalian yang kayak kepikiran untuk mau meninggalkan dia nih, ya itu tuh bisa hanya pemikirannya kamu sendiri aja. Sementara kalau dia mau meninggalkan kamu, dia nggak ada idenya ke arah sana ya, gitu. Nggak ada ide, nggak ada alasan soalnya. Mau terlepas dari kamu, mau memutuskan koneksi dari kamu, nggak ada alasan. Menurut dia nggak ada alasan, gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi kayak kalau mau lihat gini ya, untuk mengikat kamu pun nggak adanya nih energi dari dia untuk mengikat kamu. Tapi mengusahakan dengan kamu, iya ada, gitu ya. Usaha-usaha yang pantas, usaha-usaha yang normal gitu ya, ada di situ. Tapi kalau kamu misalnya kayak nganggep dianya itu tuh toksik sama kamu, nampaknya itu terlalu jauh ya penilaiannya ya. Mungkin ya kamu aja yang nggak sanggup untuk melihat dia apa adanya. Kamu ya gini ya, idealnya manusia itu kan beda-beda ya. Kalau kamu ideal di matanya dia, tapi kalau dia tidak ideal di matamu, ya itu juga satu hal yang wajar sih kalau menurut Mari. Dan ya jangan-jangan itu yang sedang terjadi untuk di saat-saat ini ya. Itulah. Jadi style gayanya dia kamu anggap ini tuh sebuah ancaman bagi kamu. Padahal kalau menurut dia, lah ini wajar normal sih. Nggak ada yang berlebih-lebihan di sini gitu dia. Nah kalau kamu merasa bahwa dirimu toksik, misalnya ya opposite-nya, vice versanya. Kalau kamu merasa bahwa ada tindakannya kamu yang toksik ke dia, menurut dia nggak ada yang toksik. Kalau ada pun yang toksik, tapi dia tahu cara untuk menghandle-nya. Malah kalau ada yang nggak benar dalam hubungan ini, nampaknya orang ini terbuka ya. Misalnya dia nggak suka tuh kalau kamu, misalnya kamu cemburuan misalnya, dan dia nggak bisa menerima tingkat kecemburuannya kamu seperti itu, dia nampaknya mari dia akan ngomong ini. Kalau dengan dia hubungan itu tuh nggak susah-susah ya, nggak payah-payah. Orang ini tuh bawaannya lebih cenderung itu tuh jujur gitu. Jujur, dia itu apa adanya. Atau beberapa di antara kalian belum siap ini menerima kejujuran
seterbuka seperti dia ya. Bisa-bisa ini, mari lihat. Kalau pokoknya dia tuh happy, dia seneng, dia suka sama kamu gitu. Nah kalau dia bilang memang kayak aku tuh maunya sama kamu cuman pacaran doang, ya itu memang betul. Hanya itu yang dia mau. Gitu loh. Dia nggak mau PHP-in kamu, bohong sama kamu untuk menjanjikan tentang berumah tangga gitu ya. Nggak mau itu dianya. Nah jadi itu baliklah ya memang ya. Kemampuan kamu untuk menerima keterbukaan akan kejujuran dari seseorang ini bisa-bisa itu menjadi isu yang lumayan besar bagi kamu gitu ya. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut Aries, ada Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius di sana, Virgo hadir, Scorpio ada, Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.